Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sholatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni birahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah, kitab karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutil qasri. Aihada utawi iki iku ana fasal suwiji fi syurutil qasri kang tetep ing dalem jelasno pira-pira syarate qasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat-syarat qasar. Qasar itu artinya meringkas. Meringkas salat yang rakaatnya ada 4. Tiap salat yang rakaatnya ada 4 diringkas menjadi 2. Dalam sholat qasar itu ada syarat-syaratnya. Apa saja? Syurutul qasri utawi pira-pira syarate sholat qasar iku sab'atun iku ana 7. Ayakuna iku yen to ana apa safaruhu apa lungane wong utawa musafir. Ana iku marhalata ini iku rong marhalah. Wa ayakuna lan iku yen to ana apa safaruhu ana iku mubahan iku diwenangno. Wal ilmu lan iku ngaweruhi bijawazil qasri kelawan wenange ngosor. Wa niyatul qasri lan iku niat qasar indal ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Wa antakuna lan iku yen to ana apa salatu salat ana iku rubaiyatan iku salat sing bangsa 4 rakaat. Wa dawa musafari lan iku langgenge safar ila tamamihatu maka marang sempurnane salat. Wa ala yaqtadiyalan iku yen to ora makmum sapa musafir bimutimin kelawan imam kang salat sempurna bijus in dalam juz min salatihi saking salate musafir. Syarat-syarat seseorang boleh mengerjakan salat dengan diqasar itu ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini. Bepergiannya mencapai jarak tempuh 2 marhalah. Untuk 2 marhalah ini berapa kilometernya ulama berbeda pendapat ya. Tapi dari perbedaan pendapat ini kita boleh mengambil atau ikut dari salah satu ulama. Itu sudah boleh. Yang pertama ada yang mengatakan 2 marhalah itu setara sekitar 80 kilometer. Ada juga yang mengatakan setara 88 km. Nah, yang mayoritas ulama atau jumhur ulama itu mengatakan 2 marhalah itu sekitar 120 kilometeran. Dari 3 pendapat ini boleh teman-teman mengambil salah satu yang jadi patokan. Jadi perbedaan ini tidak menyebabkan menggugurkan salah satu, tidak. Dari 3 pendapat ini bisa kamu ambil terus kamu terapkan buat memenuhi syarat yang harus mencapai 2 marhalah. Selanjutnya wa ayyakuna mubahan. Syarat yang nomor 2, bepergiannya tadi termasuk kategori bepergian yang mubah. Mubah itu diperbolehkan. Di sini ada keterangan fidonihi, menurut prasangka dari orang tersebut. Yang dimaksud mubah di sini itu selain dari perkara haram, jadi bisa memasukkan wajib, bepergian yang wajib boleh qasar, bepergian yang sunnah pun juga boleh qasar. Terus bahkan di sini dijelaskan bepergian yang makruh pun juga boleh boleh untuk melakukan qasar. Di sini ada keterangan juga suma'lam anal musafir al-asi salah satu aksam. Jadi ketika seseorang kok bepergiannya ini bermaksiat ya,
bepergiannya kok bermaksiat, ini dampaknya apa? Dampaknya orang tersebut tidak boleh melakukan qashar. Dalam bepergian di sini ada keterangan ada asin bisafar, ada asin bisafar. Kalau asin bisafar itu orang yang mempunyai tujuan bepergian, tapi tujuannya ini melakukan maksiat. Jadi tujuan awal dia bepergian melakukan maksiat itu dia kategori asin bisafar. Artinya apa? Dia tidak boleh melakukan qashar. Kalau asin bisafar itu tujuannya baik, ya, tujuannya baik, tapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Ini bagaimana? Ini masih boleh untuk melakukan qashar karena tujuan dia bepergian itu baik atau diperbolehkan. Di sini dicontohkan semisal dia pergi, contoh asin fisafar ya, dia pergi dengan tujuan haji semisal. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia maksiat seperti minum khamar atau bahkan berzina semisal. Ini kategori asin fisafar, artinya apa? Dia masih boleh melakukan qashar. Intinya apa? Intinya ketika bepergiannya itu kategori bepergian yang mubah, lawan dari haram, lawan dari maksiat, itu boleh melakukan qashar. Tapi ketika bepergiannya ini maksiat, ya, bepergian tujuannya maksiat, itu baru tidak diperbolehkan. Nah, kategori asi itu ada asin bisafar, ada kalanya asin fisafar. Asin bisafar itu yang mutlak tidak boleh melakukan qashar. Karena apa? Tujuan bepergiannya melakukan keharaman. Tapi kalau asin fisafar, ya, kalau asin fisafar itu tidak masalah. Artinya apa? Ketika dia tujuannya baik, tujuannya diperbolehkan, tapi di tengah-tengah perjalanan dia maksiat semisal, itu masih mendapatkan rukhsah berupa apa? Boleh mengqashar sholat. Wal ilmu bijawazil qasri. Syarat yang selanjutnya yakni mengetahui bahwasannya orang tersebut boleh melakukan qashar. Jadi harus mengetahui syarat-syarat yang sebelumnya, ya. Nah, kalau tidak mengetahui bahwasanya boleh melakukan qashar, kok dia ngosor, itu tidak boleh atau sholatnya tidak sah. Selanjutnya waniyatul qasri indal ihram, yakni niat melakukan qashar ketika orang tersebut takbiratul ihram, ya. Jadi ketika takbiratul ihram dia menambahi niat berupa qashar. Terus selanjutnya syarat yang nomor 5, antakuna as-sholatu rubaiyatan. Sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat yang total rokaatnya berupa 4 rokaat. Seperti duhur, asar, terus isya, ya. Duhur, asar, isya. Ini boleh diqashar menjadi 2 rokaat dengan syarat-syarat seperti yang saya utarakan tadi. Syarat yang nomor 6, wadawa musafar ila tamamiha. Orang yang melakukan qashar, ya, orang yang melakukan qashar itu harus dalam kategori orang tersebut statusnya masih bepergian sampai apa? Sampai sempurnanya dia melakukan sholat. Jadi status ketika orang tersebut melakukan qashar hendaknya masih dalam status safar. Selanjutnya wa alla yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholati. Syarat selanjutnya wa alla yaqtadiya bimutimin fi juz'in min sholati. Seorang yang melakukan sholat qashar tidak boleh menjadi makmum dari imam yang melakukan sholat secara sempurna. Artinya apa? Tidak diqashar. Seperti duhur dilakukan 4 rokaat, asar 4 rokaat, dan lain sebagainya. Ini kita sebagai orang yang semisal mengqashar sholat tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat secara sempurna.
Faslun fi syuruti sihhati fi'lil jum'ah wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.